Satu buah apel dipotong-potong, dikupas boleh, nggak dikupas juga boleh ya. Kemudian kacang kapri direbus secukupnya saja. Lalu wortel juga secukupnya. Dan satu dimsum kentang untuk menu sarapan pagi saya. Bukan untuk diet, tapi boleh teman-teman yang coba untuk diet, makanan ini juga cocok. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep cara saya untuk mengolah sayuran yang kita sering sebut Mbak Paria atau pare. Di sini saya menggunakan satu buah pare, akan saya potong. Terserah teman-teman bagaimana cara untuk memotongnya, dari tengah boleh, seperti yang saya lakukan juga boleh. Kemudian kita ambil tengahnya agar tidak pahit, kita bersihkan. Yang putih-putihnya kalau bisa juga dibersihkan ya. Dan kemudian akan saya lanjut untuk potong lebih kecil lagi. Untuk ukuran itu terserah selera teman-teman ya. Kalau saya seperti di video, oh ya teman-teman, pare ini banyak yang suka, ada juga yang tidak suka karena ada rasa sedikit pahit. Tetapi meskipun pahit, pare ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Mengendalikan gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, merendahkan asma dan gangguan pernafasan lainnya, mengobati masalah kulit, dan membantu mengobati HIV dan herpes. Ada juga meningkatkan kesehatan tulang dan menyembuhkan luka loh, meningkatkan kesehatan pencernaan. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Kemudian setelah dipotong-potong, saya masukkan ke dalam wadah seperti di video, lalu aku tambahkan garam. Dan fungsi garam ini untuk melunakkan. Selain melunakkan, juga bisa mengurangi rasa pahitnya ya teman-teman, bagi yang tidak suka pahit. Kemudian kita sisihkan, dicuci, tiriskan. Saya akan lanjut untuk memanaskan wajan. Dan kemudian masukkan bumbu. Bumbunya simpel saja, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ini saya tambahkan edi ya. Aku tambahkan edi agar aromanya tambah wangi dan rasanya lebih nikmat. Kemudian setelah bumbunya itu matang, saya menambahkan sedikit air. Oh ya teman-teman, di sini saya akan membuat 3 macam makanan ya. Lihat terus atau tonton terus sampai selesai. Saya masukkan sedikit garam. Seperti yang teman-teman lihat ya, saya sekarang ini kalau masak hanya menggunakan garam, tidak menggunakan micin atau gula. Lanjut, setelah mendidih, masukkan pare yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian tumis-tumis dan diamkan sampai sedikit layu dan airnya berkurang. Di sini teman-teman boleh menambahkan micin, bubuk kaldu atau gula ya. Bagi saya cukup saja garam sedikit karena ini sudah cukup. Saya bukannya nggak suka micin atau gula ya teman-teman, hanya untuk mengurangi saja. Selama sayuran yang saya masak itu masih bisa untuk tidak menggunakan barang itu, bumbu itu, saya akan tetap menggunakan garam saja. Lalu saya masukkan ke dalam piring karena sudah matang ya. Dan seperti inilah sayur parenya. Dan selanjutnya saya ada separuh ikat kangkung. Ini sisa yang beberapa 2 hari yang lalu lah.
sudah dicuci bersih. Dan ini bumbunya, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat. Ada juga saya di sini menggunakan teri agar lebih wangi dan tentu saja lebih enak gurih. Lanjut, panaskan wajan dan masukkan sedikit minyak. Masukkan bumbu, kemudian tumis-tumis biar wangi ya. Oh ya teman-teman, tumis kangkung dan teri. Ada ya yang nggak suka teri, jadi kangkung aja nggak apa-apa, atau diganti dengan ebi juga boleh. Kemudian saya tumis sampai berbau harum. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe ya, dan tinggalkan like, juga komennya. Kemudian saya masukkan tomat ya teman-teman, tumis sebentar. Ini saya tidak menambahkan air karena kangkung itu sudah berair, apalagi kalau dicuci dia membawa air. Kemudian masukkan kangkungnya dan setelah itu akan saya tutup. Yang keseringan saya mengajarkan teman-teman kalau menumis kangkung setelah dimasukkan ke dalam bumbu dan tutuplah segera agar kangkungnya berwarna hijau seperti ini. Kemudian tumis lagi, dan di sini saya hanya menggunakan bumbu, garam sedikit dan saus tiram sedikit. Tidak gula dan juga tidak micin atau kaldu bubuk. Ini rasanya sudah nikmat ya teman-teman. Sekarang saya sudah terbiasa banget. Dan ini tumis kangkung yang terenak. Masakan sendiri tentu saja kita harus memujinya ya teman-teman, agar kangkungnya bahagia. Jangan sampai bilang tumis kangkung yang gak enak, nanti kangkungnya bisa marah. Kita tumis dan ini sudah matang ya. Lanjut saja akan saya masukkan ke dalam wadah atau piring. Teman-teman boleh dicoba untuk keluarga tercinta yang tidak suka cabai, bisa digunakan bubuk ladanya, jangan disimpan aja. Ya, inilah dia. Tumis kangkung dan teri sudah matang. Rasanya sudah tentu enak dan wangi. Selanjutnya saya akan mendadar telur. Telur ini 2. Aku tambahkan potongan bawang merah ya, hampir lupa. Saya tidak menggunakan bawang putih. Kalau teman-teman mau gunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai juga daun bawang. Saya cukup bawang merah saja ya. Dan ini 2 telur. Tambahkan sedikit garam dan bawang merah, kemudian dikocok, panaskan wajan sedikit, kasih minyak, lalu kita membaliknya. Pokoknya membaliknya asal-asalan aja. Sebenarnya saya tuh pingin yang beda, tapi ya sudahlah. Membelok dari yang saya inginkan. Dan ini telurnya juga sudah matang ya teman-teman. Boleh teman-teman sampai kering atau nyemek seperti ini. Saya sedang-sedang aja. Semuanya sudah selesai dan sudah saya siapkan di meja. Ini kangkung tumis dengan teri, wangi, enak dan gurih. Dan ini pare dengan ebi, wangi, enak dan mantap. Telur goreng dan bawang merah, semuanya enak. Ini adalah 3 menu yang harus teman-teman siapkan di meja makan, karena dijamin anak-anak, suami dan keluarga teman-teman menyukainya. Nasi bisa bertambah berpiring-piring. Dan ini saya akan menikmati makan siang saya.
Makan siang saya kangkung, nasi sedikit, dan telur goreng. Dan tumis parehnya saya gunakan untuk menu makan malam saya ya. Dan ini saya sedang menyiapkan untuk makan malam saya sayur pare dan saya tambahkan sedikit nasi. Biasanya kalau saya makan siangnya udah ada nasi, saya makan malam tidak makan nasi karena ini habis kentangnya. Jadi saya sajikan nasi untuk menemani saya tapi bukan untuk saya makan. Ada juga ini saya juga manggang ikan ya teman-teman, ikan kembung. Ini kesukaan keponakan saya ingat banget kalau ikan ini tuh dia pasti makan. Saya juga suka, kucing saya juga suka. Nah, inilah resep saya hari ini. Wassalamualaikum.